Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-12 dalam pelaksanaan ibadah saum di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini tidak hanya amal ibadah puasa, tetapi juga amal-amal yang lain diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, dalam kehidupan ini, apalagi di zaman akhir ini, sungguh berat ujian bagi orang-orang yang beriman yang memiliki satu komitmen ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Sungguh berat karena ya sesuai dengan perkembangan zaman, situasi, keadaan, maka orang-orang yang kemudian tegar dalam sikap dan komitmennya untuk selalu menyuarakan kebenaran ya memperoleh tantangan yang semakin berat dari lingkungannya ya. Bahkan kemudian itu juga dari lingkungan terdekatnya ya. Bisa keluarga, bisa teman-teman, ya sahabat-sahabatnya sendiri, yang kemudian menganggap orang yang teguh pendirian dan istiqomah dalam menyampaikan kebenaran ini dianggap resek, dianggap bikin ribut, dianggap hobinya ngomel, ya. Bahkan dikatakan suka menyampaikan ujaran kebencian. Menyampaikan kebenaran kepada sistem keadaan atau rezim atau penguasa yang tidak benar, yang zalim, dianggap menyampaikan ujaran kebencian. Wah, ngeri sekali ya. Ini setan iblis sudah sukses ini ya. Jadi membuat terasa indah perbuatan-perbuatan manusia yang sebenarnya salah. Ya, salah dalam menilai sikap seseorang yang justru ingin menegakkan kebenaran, melenyapkan kebatilan, melawan kebatilan, dianggap kemudian sebagai menyampaikan ujaran kebencian. Teman-teman sekalian, ya saya mohon maaf, saya terpaksa harus ketawa ya. Ketawa saya juga ketawa yang sengak juga ya. karena saya jadi korban gitu kan. Saya jadi korban bagaimana apa yang saya lakukan ini kemudian dikatakan sebagai menyampaikan ujaran kebencian ya. Karena mengapa tidak menerima keadaan ya, situasi ini udah baik-baik saja, nggak usah ribut kan begitu kan. Baik teman-teman, saya akan terlalu banyak memberikan satu narasi sebagai prolog ini ya kalau berlarut-larut. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya bahwa betapa tadi saya katakan menyampaikan kebenaran ya di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif itu sangat berat. Saat ini kemungkaran sangat banyak kita jumpai ya di dunia nyata maupun di media sosial. Namun perlu dipahami bahwa arti sederhana kemungkaran adalah sesuatu yang melanggar ya dari apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, jadi dengan banyaknya kemungkaran yang terjadi, seharusnya seorang muslim, setiap muslim bahkan mengetahui kewajibannya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan atau kemungkaran, ya.
Ya, misalnya nih, yang kita sedang hangat ini kan masalah kecurangan dalam pemilu. Masa kita diamkan, ya, curang, berbuat curang, itu adalah berbuat yang salah, ya. Mengapa kemudian kita dianggap menyampaikan ujaran kebencian, ya? Karena memang harus diingatkan, ya, pemilu tidak bersih, terjadi banyak kecurangan dengan fakta-fakta yang jelas, ya kan? Kemudian ada yang menyatakan dan mendeklarasikan kemenangannya dari hasil kecurangan, kita harus menyampaikan ucapan selamat, menerima. Ada bukan gue banget, ya, itu orang Jakarta bilang begitu, ya. Jadi oleh karena itu ya bagi saya nggak ada masalah. Dan memang fenomena di zaman akhir ini orang-orang yang berdiri tegak untuk menyampaikan kebenaran itu akan kesepian. Dia akan sepi, dia akan sendirian. Banyak ditinggalkan oleh teman-temannya, ya. Karena ya ini persoalan keimanan. Nah, sekarang ada hadis, ya, yang disampaikan, ya, ini hadis Arba'in ke-34 yang artinya dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Nah, jadi itu hadis Rasulullah yang menegaskan tingkatan keimanan. Kalau ada orang, ya, dia ingin menegakkan kebenaran, melihat kemungkaran, dia punya kuasa di situ, dia punya otoritas, lakukan dengan tangannya, artinya dengan kekuasaannya. Itu iman paling top itu, ya. Tapi kalau dia tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, ya minimal ngoceh, minimal ngomong, minimal menyampaikan, ya, dengan narasi-narasi, ya, baik tertulis maupun voice langsung seperti ini, seperti saya, ya, tentang kezaliman-kezaliman, tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam setiap persoalan kehidupan, ya. Ini pun adalah kelas medium imannya, kelas medium. Yang ketiga adalah orang yang minimal dalam hati menolak. Misalnya, ya, dia tidak bisa menerima, ya, ada orang berbuat curang dalam pemilihan presiden, pilpres, begitu kan, kemudian menyatakan dia menang, dia menolak, saya nggak menerima dia menang dengan cara seperti itu, dalam hatinya. Itu lumayan, tapi itu adalah selemah-lemah iman. Itu yang paling lemah imannya. Lalu bagaimana yang kemudian mendukung? Saya bicara dalam konteks muslim, ya. Kalau di luar muslim saya nggak bahas, ya, karena kekafiran seseorang sudah membawanya ke neraka. Itu sudah dalil yang nas, yang sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengingatkan saudara-saudara saya yang muslim, yang tidak sekedar jangankan dalam hatinya menolak suatu kemungkaran, tapi bahkan mendukung. Masuk kategori yang mana? Ya, karena jelas Rasulullah dalam hadisnya mengatakan seperti itu. Yang punya kekuasaan, punya otoritas, lakukan perubahan, lawan kedzaliman dengan kekuasaannya, ya. Siapa misalnya? Ya, misalnya, ya, yang punya jabatan lah, dia punya otoritas, dia bisa mengingatkan tentang adanya suatu kezaliman dan itu di lingkungan institusinya misalnya, langsung diubah. Nggak benar ini. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, minimal bersuara. Wah, itu nggak benar itu curang itu ngitung sembarangan itu, akal-akalan itu. Ya, itu nomor 2, medium itu imannya. Yang paling lemah dalam hati doang, tapi masih lumayan, ini masih punya iman dia, masih punya iman. Nah, kalau yang mendukung ya di mana imannya? Dia mendukung kebatilan. Ya, saya kira itu teman-teman yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Agak panjang sebetulnya, tapi sebagai closing saya ingin sampaikan bahwa dari hadis itu bisa kita tarik suatu beberapa breakdown lah, ya. Yang pertama, mencegah dengan tangan artinya orang yang memiliki kekuasaan tinggi, ya, seharusnya dapat menegakkan keadilan di negeri ini. Ya, misalnya nih ada kepala kejaksaan tinggi, ya, atau kejaksaan agung, jaksa agung dia bisa dengan otoritasnya. Kapolri misalnya dengan otoritasnya, ya, Panglima TNI bisa dengan otoritasnya. Kayaknya punya kekuasaan, ya, ketika melihat kemungkaran. Kemudian yang kedua, mengubah kemungkaran dengan lisan dapat dipahami bahwa seseorang yang pandai berbicara dengan ilmunya hendaknya saling memberi nasihat dengan perkataan yang baik. Saya kebetulan sarjana komunikasi, saya seorang jurnalis,
Saya biasa membuat narasi, saya produsen narasi ya. Buku saya 35 judul ya, saya produsen narasi. Jadi ya yang saya lakukan karena saya tidak punya kekuasaan ya, punya pangkat tapi nggak punya jabatan ya sudah saya bersuara. Karena saya seorang sarjana komunikasi, saya dilatih bagaimana cara menyampaikan pesan dan kemudian saya juga memproduksi narasi ya dengan buku-buku yang saya tulis, artikel-artikel yang saya tulis itu ranah saya ya kan. Nah, kemudian apa namanya? Yang terakhir jika tidak mampu dengan keduanya ya, dengan kekuasaan maupun dengan suara ya, maka paling tidak mengingkari perbuatannya dengan hati, walaupun itu adalah selemah-lemah iman. Ya. Nah, tingkatan mengingkari dengan hati masuk dalam kategori iman yang paling rendah ya. Ada dua yang ditawarkan, yakni membenci kemungkaran yang dilakukan. Paling tidak dia begitu ya, atau meninggalkan kemungkaran yang terjadi. Dia tidak ikut-ikutan di situ. Dia tidak ikut nyemplung ke kolam kemungkaran itu ya. Jadi yang penting jangan jadi penonton. Jadi netral itu nggak ada dalam Islam ya. Harus ada pemihakan karena dalam dunia ini sejak Nabi Adam diciptakan ini yang hak dan yang batil itu sudah terjadi dan sampai kiamat akan terjadi. Tinggal bagaimana kita memihak kepada siapa, memihak kepada yang hak, yang benar atau yang batil. Itu saja teman-teman ya, dan itu nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Nggak akan pernah beres ini sampai hari kiamat. Ya. Memang itulah cara Allah membuat permainan dunia ini, ujian bagi manusia ya. Ada hak, ada batil, ada baik, ada salah, ada jelek, ada baik, ada benar, ada salah, ada keliru. Tinggal milih yang mana, memihak kepada siapa. Masalahnya itu ya. Dan terakhir ingat bahwa saya bukan ustadz, tapi mengapa saya berani tausiah? Saya tidak mengajarkan suatu ilmu kok. Saya mengingatkan ya, dakwah itu mengingatkan dan mengajak ya, dan itu kewajiban bagi setiap muslim. Tapi kalau mengajarkan sesuatu ilmu ya, ilmu Al-Qur'an tentang bagaimana membaca Al-Qur'an yang benar, bagaimana tafsir Al-Qur'an ya, kemudian tentang ilmu hadis, ilmu fikih ya, dan seterusnya, ilmu itu harus berbasis keilmuan yang formal ya. Dia juga sekolah, dia kuliah, dia sampai sarjana seperti itu, mengajarkan ya. Saya tidak pada ranah itu, saya pada ranah dakwah ya, yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim ya. Karena saya punya channel YouTube, saya manfaatkan ini, begitu masalahnya ya. Oke teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah ya, dan bila saya dalam menyampaikan ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.